untuk kita semuanya. Puji Tuhan, pagi Bu. Mari Bapak Ibu, terima kasih untuk puji-pujian yang sudah dinaikkan. Mari kita berdoa untuk menyambut firman Tuhan. Kita berdoa. Benar Bapa di surga, seperti pujian yang baru saja kami naikkan, meninggikan nama-Mu ya Tuhan, di tengah-tengah kehidupan dunia yang bergejolak dan yang tidak memberikan jaminan bagi kami, namun kami percaya bahwa kasih karunia Tuhan memberikan jaminan bagi kami untuk tetap dalam pemeliharaan kasih-Mu yang sempurna. Dan terima kasih untuk segala kebaikan Tuhan yang kami terima alami pada pagi hari ini. Kami bersyukur. Terima kasih untuk kesehatan yang Kau berikan. Di akhir pekan ini Tuhan, segala penyertaan kasih-Mu Tuhan kami syukuri semuanya. Dan kami bersyukur atas kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Ya, jadi kemarin kita sudah bersama-sama ya menyaksikan dan membaca firman Tuhan yang sangat luar biasa memberkati kita. Masih seputar berkat dari bagaimana kita memahami berkat Abraham ya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, maka ya di pagi hari ini kita juga semua menyambut berkat kasih karunia Tuhan yang diperuntukkan bagi kita saat ini, di mana kita menerima kelimpahan kasih karunia Tuhan melalui pengorbanan Yesus Kristus Tuhan kita, yang menjadi dasar untuk kita berharap kepada Tuhan dengan sepenuhnya. Saat ini Dia membimbing, memelihara dan memimpin hidup kita kepada kesempurnaan kasih-Nya ya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi Galatia pasal 3 masih menjadi bacaan kita ya pada pagi hari ini, untuk mengangkat kembali ya lebih jauh lagi tentang bagaimana kita memahami apa yang dijanjikan oleh Tuhan kepada Abraham, apa yang sudah digenapi dan apa yang belum digenapi di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saat ini kita menerima penggenapan janji Tuhan yang kita terima hanya melalui iman ya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, maka kita akan baca lagi ya di dalam Galatia pasal 3 ayatnya yang ke-14. Saya akan membacakan lagi satu ayat saja, Bapak Ibu Saudara. Galatia pasal 3 ayatnya yang ke-14. Ya, saya baca demikian firman Tuhan. Yesus Kristus telah membuat semuanya, membuat ini supaya di dalam Dia, di dalam Yesus berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu ya, supaya di dalam Yesus berkat Abraham sampai atau diteruskan kepada kita bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, jadi sekarang saya ingin menyampaikan kepada kita lagi berkat-berkat apa yang belum dipenuhi ya terkait dengan Abraham, tetapi sekarang sedang dilaksanakan oleh Tuhan di dalam programnya, di dalam rencananya kepada manusia, khususnya kepada kita orang-orang yang percaya saat ini ya.
Nah, jadi supaya kita di dalam pemberitaan, di dalam pelayanan kita fokus kepada apa yang benar. Amin. Jadi kita tidak jangan sampai kita mengajak orang lain untuk berharap kepada Tuhan untuk sesuatu yang memang belum dilaksanakan saat ini, ya. Jadi sekali lagi, supaya kita di dalam pelayanan kita, ya, jangan sampai mengajak orang lain untuk berharap sesuatu yang memang Tuhan tidak kerjakan saat ini. Ya Bapak Ibu Saudara, tapi mari kita mengajak orang lain untuk menikmati, menerima apa yang sedang Tuhan kerjakan saat ini. Nah, itu namanya pelayanan yang efektif, pelayanan yang berkenan kepada Tuhan, dan pelayanan yang memberitakan, menyampaikan atau memperjuangkan agar bagaimana isi hati Tuhan. Nah, ya kan Bapak Ibu Saudara, ya biasanya orang terbiasa berdoa supaya pemberita firman menyampaikan isi hati Tuhan dari mimbar-mimbar gereja. Jadi apa isi hati Tuhan, Bapak Ibu Saudara? Ya, jadi kita harus memahami apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus di ayat 14 tadi. Jadi dikatakan bahwa Yesus Kristus telah membuat semua itu. Apa itu yang dibuat? Yaitu kerelaannya untuk naik ke atas kayu salib, dan Yesus Kristus menggenapi semua yang berkaitan dengan tuntutan hukum Taurat dengan sempurna, ya, dan itu adalah merupakan berkat yang sebetulnya yang spesial bagi bangsa Israel, karena orang Israel lah yang diberikan oleh Tuhan kewajiban tanggung jawab untuk memenuhi tuntutan daripada hukum Taurat, tetapi karena mereka tidak sanggup melakukannya, ya mereka melanggarnya, mereka banyak bersalah kepada Tuhan dengan ukuran daripada tuntutan perintah-perintah Tuhan hukum Taurat itu. Maka supaya mereka dibebaskan, yaitu bangsa Israel, umat pilihan, supaya mereka sungguh-sungguh bisa dimerdekakan dari hukuman, maka Yesus Kristuslah yang menggenapi untuk mereka. Ya, Yesus Kristuslah yang memberikan dirinya sebagai korban tebusan, anak domba Allah. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Begitu ya Bapak Ibu Saudara. Jadi Yesus Kristus pertama-tama sebetulnya ya lahir ke dunia ini, dan juga dia mati disalibkan adalah untuk menebus dosa umatnya, yaitu bangsa Israel. Seandainya mereka menerima ya Yesus Kristus yaitu Mesias, maka mereka akan menerima sepenuhnya berkat kerajaan sorga, yaitu yang ada di dalam doa yang Bapa kami, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Tetapi karena mereka menyalibkan Yesus Kristus Mesias, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, maka apa yang dirancangkan, yang direncanakan oleh Tuhan melalui Abraham, Ishak dan Yakub untuk memberkati keturunannya sebagai saluran berkat bagi bangsa lain, itu untuk sementara waktu, dalam ukuran waktu Tuhan itu tertunda, atau Allah menyingkirkan sementara. Ya, begitu Paulus mengatakan, untuk sementara waktu ya mereka tersandung, orang Israel tersandung oleh karena salib. Karena salib Kristus adalah batu sandungan bagi bangsa Israel, sebab bangsa Israel tidak mempercayai kasih karunia Tuhan, di mana ya
Yesus Kristus telah menawarkan kepada mereka kembali sesudah naik ke surga, yaitu dengan turunnya Roh Kudus ya pada hari Pentakosta, tetapi mereka membunuh Stefanus yang dipenuhi dengan Roh Kudus, sehingga apa yang dijanjikan oleh Allah melalui bangsa Israel itu tidak dapat dilaksanakan, ya, tidak dapat diwujudkan. Karena itulah janji Tuhan kepada Abraham, Ishak dan Yakub bahwa mereka keselamatan akan datang dari bangsa Israel, dari orang Yahudi, sebagaimana Yesus katakan kepada perempuan Samaria di sumur Yakub bahwa keselamatan datang dari bangsa Yahudi kalau mereka menerima Yesus yang hadir di bumi ini. Dan Yesus sedang tidak hadir saat ini di bumi ini. Itulah sebabnya kita memahami bahwa berkat-berkat, janji berkat Abraham, Ishak dan Yakub belum sepenuhnya bisa dipenuhi kepada bangsa Israel, tetapi sepenuhnya dipenuhi dengan janji berkat kasih karunia Tuhan, ya, melalui pemberitaan Injil kasih karunia Allah yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada kita bangsa lain. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi bedakan, ya, pahami dengan baik apa yang terdapat di dalam Kejadian pasal 12, ya, di mana dikatakan melalui keturunanmu kepada Abraham, melalui keturunanmu semua bangsa akan diberkati. Nah, Bapak Ibu Saudara, ada satu rahasia yang diungkapkan oleh Rasul Paulus yang belum pernah diketahui oleh para nabi Israel. Ya, kemarin saya sudah jelaskan, dan itu Bapak Ibu Saudara bukan sebuah kesalahan. Ya, sepenuhnya nabi-nabi Israel, ya, rasul-rasul, 12 rasul, Petrus, Yohanes dan Yakobus, mereka bersandar kepada janji Tuhan yang didasarkan pada nubuatan-nubuatan, yaitu bahwa mereka sangat yakin bahwa Tuhan akan menggenapi janjinya kepada nenek moyang mereka melalui bangsa Israel, bangsa-bangsa lain akan memperoleh keselamatan, dan bangsa Israel pada posisi itu harus menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, sekali lagi tentu saja janji itu belum dapat diwujudkan, belum dapat dilaksanakan. Karena apa? Ya, Bapak Ibu Saudara, oleh karena bangsa Israel tidak menerima Mesias sebagai sumber daripada berkat kerajaan sorga yang akan dinyatakan, akan dilaksanakan melalui umatnya Israel. Jadi itu adalah berkat yang tertunda, Bapak Ibu Saudaraku, karena kesalahan mereka, ya. Tetapi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, selain daripada berkat-berkat yang dijanjikan oleh Tuhan melalui keturunan Abraham, Ishak dan Yakub melalui bangsa Israel, ada satu berkat khusus, ya. Ada satu berkat khusus dengan segala kebaikan Tuhan yang tidak terhingga, yang tidak terbatas, yang berlimpah-limpah, yang tercakup di dalamnya, yang disampaikan oleh Tuhan Yesus sesudah dia bangkit dan naik ke surga. Kemudian, ya, Yesus Kristus menyampaikan rahasia berkat itu melalui Rasul Paulus kepada kita bangsa-bangsa lain saat ini tanpa melalui Israel. Sekali lagi, tanpa melalui bangsa Israel. Sebab berkat yang dijanjikan kepada mereka mengalami penundaan, postpone saat ini, sampai nanti kembali Yesus datang kedua kali ke bumi ini, barulah berkat-berkat Abraham, Ishak dan Yakub itu bisa diwujudkan. Jadi berkat kerajaan sorga hanya bisa sepenuhnya dilaksanakan, diberikan kepada semua umat manusia apabila Yesus hadir di sini. Di mana?
Apabila Yesus hadir di bumi ini, ya Bapak Ibu Saudara, barulah bangsa Israel itu akan menjadi kepala dan bukan lagi ekor. Tentu saja kita memahami itu akan terjadi pada saat kerajaan 1000 tahun yang akan datang. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, maka pagi hari ini saya ingin kembali mengajak kita untuk menyimak dengan baik. Jadi, berkat apa? Ya, berkat yang bagaimana yang saat ini yang terhubung dengan Yesus Kristus, ya, sebagai keturunan Abraham. Yesus Kristus keturunan yang tunggal, ya, bukan yang jamak. Yang jamak adalah 12 suku, ya, sebagai saluran berkat bagi bangsa-bangsa lain. Tapi saat ini berkat keselamatan kepada bangsa-bangsa lain adalah melalui, ya, keturunan Abraham yang tunggal, yaitu Yesus Kristus yang dimaksudkan. Dan saat ini kita memahami berkat-berkat yang Tuhan karuniakan saat ini adalah, saya jelaskan Bapak Ibu Saudaraku, ya. Bapak Ibu sudah siap, ya? Nah, inilah berkat yang saat ini sedang dilimpahkan oleh Tuhan kepada semua orang di muka bumi ini, yaitu Kolose pasal 2 ayatnya yang ke-13 dan 14. Ya, saya membacakan untuk kita Bapak Ibu Saudara. Saudara-saudaraku bisa membuka Alkitab dan bisa melihat sendiri, ya Bapak Ibu Saudaraku, apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus sebagai berkat yang terbesar. Berkat yang terbesar dan yang termulia, ya, yang saat ini sedang dikerjakan, sedang disalurkan, didistribusikan oleh Tuhan, ya, melalui kasih karunia-Nya kepada semua orang, ya, atas pemberitaan Injil kasih karunia Allah, ya. Ya, begini dikatakan Bapak Ibu Saudara, supaya saudara dan saya benar-benar menikmatinya dan supaya kita juga bisa menjadi saluran berkat bagi orang lain. Inilah yang kita beritakan. Kolose pasal 2 ayatnya yang ke-13 dan 14. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah. Siapa yang disunat secara lahiriah? Yaitu adalah orang-orang Yahudi. Tetapi firman ini ditujukan kepada kita, bangsa-bangsa lain. Kita adalah orang-orang yang tidak bersunat secara jasmani. Kita adalah orang-orang bukan Yahudi. Kita tidak termasuk orang Israel. Dalam hal apapun, kita bukan orang Israel, baik jasmani maupun rohani. Itu sudah dijelaskan oleh Rasul Paulus di dalam Efesus pasal 2 ayat 11, 12, dan 13. Kita lanjut lagi. Jadi kamu juga, ini adalah orang-orang kudusnya Tuhan dari bangsa-bangsa lain, yaitu tubuh Kristus. Meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan. Amin. Telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Yesus. Ingat Bapak Ibu Saudaraku, bangsa Israel belum dihidupkan oleh Allah bersama-sama dengan Yesus saat ini. Belum, Bapak Ibu Saudara. Ya, bangsa Israel di hadapan Allah saat ini berada di dalam posisi mati. Dalam arti bahwa janji Tuhan melalui Abraham, Ishak, dan Yakub sedang tidak digenapi melalui mereka. Ya, tetapi janji Tuhan digenapi saat ini, Bapak Ibu Saudaraku, dikatakan bahwa kita sekarang telah dihidupkan. Setiap orang yang percaya saat ini telah dihidupkan oleh Allah bersama-sama dengan Yesus sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita. Amin. Nah, itu Bapak Ibu Saudara. Jadi berkat yang terbesar yang Yesus karuniakan saat ini kepada semua manusia, saya ulang sekali lagi, berkat yang terbesar
yang dikaruniakan oleh Allah saat ini, yang didistribusikan oleh Allah saat ini kepada semua manusia adalah berkat pengampunan segala dosa. Ya, berkat pengampunan segala dosa, di mana setiap orang yang percaya, tadi dikatakan di Galatia pasal 3 ayat 14, bahwa ada janji Tuhan tentang Roh Kudus. Kita dimeteraikan dengan Roh Kudus ketika kita percaya bahwa segala dosa kita telah diampuni oleh Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, di mana pengampunan segala dosa kita dilakukan oleh Allah, yaitu melalui korban kematian dan penumpahan darah Yesus Kristus di atas kayu salib. Karena di sanalah Yesus berkata, sudah selesai. Amin. Jadi saat ini Bapak Ibu Saudaraku, berkat pengampunan segala dosa inilah yang harus diterima oleh setiap orang yang ingin mengenal kasih karunia Tuhan. Ya, dan inilah yang tidak dikenal oleh bangsa Israel. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, mereka tidak mengenal kasih karunia Tuhan melalui salib Kristus, dan malah mereka saat ini sedang tersandung karena salib Kristus, tetapi kita bangsa-bangsa lain menerima kehidupan yang kekal, ya, dihidupkan bersama-sama dengan Yesus Kristus, yaitu kehidupan kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, dan kita bersama-sama dengan Yesus Kristus karena Roh Kudus telah membaptiskan kita, ya, ke dalam tubuh Kristus, ke dalam kematiannya. Kita telah disatukan dengan apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib, di dalam penguburannya dan di dalam kebangkitannya kita dipersatukan. Amin. Disitulah kita disatukan Bapak Ibu Saudaraku di dalam tubuh Kristus yang kekal. Itulah yang menjadi tempat rumah besar kita bersama di dalam tubuh Kristus. Karena kita adalah manusia baru, kita adalah ciptaan baru di dalam Kristus Yesus, yaitu kita setelah percaya bahwa segala dosa kita telah diampuni oleh Tuhan Yesus. Ayatnya yang ke-14, kita lanjut lagi, ya. Ayat 14, dengan menghapuskan, ya, surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu semua ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, berkat yang terbesar ini, berkat yang paling mulia ini, ya, dikatakan di situ adalah pembebasan kita dari hukuman dosa, pembebasan kita dari tuntutan, dakwaan, hukuman yang diancamkan melalui hukum Taurat, yaitu di mana orang yang tidak sempurna akan, ya, mengalami kutuk, ya, sebagaimana Paulus katakan di dalam Galatia pasal 3, dan semuanya itu telah ditebus oleh Yesus Kristus melalui kematiannya, dan semuanya dipakukan, ya, dipakukan di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. Itulah kemenangan kita bersama dengan Yesus Kristus ketika Yesus Kristus bangkit dari antara orang mati. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi, ya, berkat yang terbesar ini yaitu pengampunan segala dosa. Jadi Bapak Ibu Saudara simak baik-baik apa yang saya jelaskan ini. Berkat yang terbesar ini yaitu pengampunan segala dosa satu kali untuk selama-lamanya belumlah digenapi di dalam kehidupan umatnya Israel, bangsa pilihan itu. Belum Bapak Ibu Saudara. Jadi bangsa Israel, mereka masih menunggu-nunggu, masih berharap-harap, dan mereka masih menanti-nantikan pengampunan bagi mereka. Ya, jadi itulah sebabnya, ya, tidak heran kalau kita mendengar apa yang disampaikan oleh Yohanes, Rasul Yohanes di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9, ya, dia katakan, jikalau kita mengaku, ya, bahwa kita
mengaku dosa-dosa kita, maka Allah adalah setia sehingga Ia akan mengampuni segala pelanggaran kita. Baru akan, Bapak Ibu Saudaraku. Ya. Jadi berbicara berkat pengampunan kepada bangsa Israel itu adalah merupakan sesuatu yang akan terjadi di masa yang akan datang. Bukan ada di depan saat ini, Bapak Ibu Saudara. Tetapi kepada kita saat ini, bangsa-bangsa lain, melalui Injil kasih karunia Allah, Paulus menyampaikan bahwa saat ini Tuhan mengaruniakan kepada kita berkat pengampunan segala dosa satu kali untuk selama-lamanya. Kitalah yang menikmati, kitalah saat ini yang menerima kelimpahan kasih karunia Tuhan, yaitu Yesus telah mengampuni kita dari segala dosa dan kesalahan kita. Dan inilah sukacita yang terbesar yang dimiliki oleh setiap orang di muka bumi ini saat ini. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, dan inilah berita yang sangat dibenci oleh iblis saat ini, Bapak Ibu Saudaraku, Dan inilah berita yang paling dibenci oleh setan dan para pengikutnya saat ini, yaitu apabila kita memberitakan bahwa semua dosa kita sudah diampuni oleh Tuhan Yesus, oleh salibnya, oleh darahnya yang kudus. Dan saudara dan saya, sebagai orang yang setia kepada Tuhan Yesus harus berdiri teguh di dalam memberitakan kebenaran ini. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, dan oleh karena berkat ini saat ini adalah berkat yang sedang disalurkan oleh Tuhan Allah kepada semua orang yang percaya tanpa perbedaan. Tidak ada Israel, tidak ada suku apapun yang membedakan. Saat ini kasih karunia Allah adalah dikaruniakan secara cuma-cuma kepada setiap orang yang percaya saat ini, dari bangsa manapun, dari suku apapun, tidak ada perbedaan. Tetapi setiap orang, setiap individu yang menyambut, yang merespon akan berita kasih karunia ini, dikatakan janji Tuhan tentang meterai Roh Kudus dikaruniakan kepada setiap orang yang percaya. Amin. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita untuk memelihara dan menjaga kasih karunia ini sampai kita berjumpa dengan Tuhan Yesus di awan-awan di masa di mana Yesus akan menjemput kita, tubuh Kristus, pada harinya, pada hari yang ditentukan oleh Allah sendiri, dan kita tidak tahu kapan itu akan terjadi, tapi pasti itu akan digenapi. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, berkat yang kedua yang kita lihat adalah yang berkaitan dengan berkat Abraham tadi, yang saat ini yang dikaruniakan adalah bahwa saat ini berkat Abraham melalui Yesus Kristus adalah yaitu melalui pencurahan darahnya kita dibenarkan secara cuma-cuma, dan kita diberikan jaminan kepastian keselamatan satu kali untuk selama-lamanya. Saya akan membaca untuk kita di dalam Roma pasalnya yang kelima, Roma pasal 5. Ini adalah berkat Abraham yang saat ini dikaruniakan kepada kita bangsa-bangsa lain tanpa melalui Israel. Sekali lagi, tanpa melalui bangsa Israel. Roma pasal 5 ayatnya yang ke-8 saya akan membacakan sampai ayatnya yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa, yaitu posisi dulu, bukan posisi sekarang. Posisi sekarang adalah ayat 9 dikatakan, lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Amin. Pasti diselamatkan dari murka Allah. Murka Allah yang paling mengerikan dan yang paling dahsyat adalah yaitu kebinasaan yang kekal di dalam lautan api neraka. Bapak Ibu Saudara. Dan
kita pasti diselamatkan ke dalam surga yang kekal, dan kita akan bersama-sama dengan Yesus Kristus untuk selama-lamanya, karena kita sudah dihidupkan bersama-sama dengan Dia. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi kita lihat saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus bahwa murka Allah yang lain ada juga kepada bangsa Israel, kepada keturunan Abraham, Ishak dan Yakub, yaitu yang disebut dengan masa sengsara di bumi selama 7 tahun di bawah pemerintahan antikristus di masa yang akan datang. Kita juga pasti diselamatkan dari murka Allah tersebut. Jadi benar-benar Bapak Ibu Saudaraku, kita telah dibebaskan dari segala ancaman dan hukuman, karena di dalam Kristus Yesus kita sudah di-cover oleh darahnya, karena kita sudah lunas dibayar, dan saat ini kita adalah anggota tubuh Kristus yang terpelihara dengan sempurna. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi dikatakan lagi di ayatnya yang ke-10, sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih karena kita sekarang telah diperdamaikan, pasti akan diselamatkan oleh hidupnya, oleh hidup Yesus Kristus, yaitu hidup kebangkitannya. Kita pasti sudah positif, pasti kita diselamatkan. Bukan mudah-mudahan Bapak Ibu Saudaraku. Jadi kalau ada pemberitaan saat ini Bapak Ibu Saudara tentang Yesus Kristus, namun masih mudah-mudahan selamat, Bapak Ibu Saudara, itu bukan ya di dalam penyertaan Tuhan saat ini pemberitaan seperti itu. Yang disertai oleh Tuhan saat ini pemberitaan tentang kabar baik adalah bahwa Yesus telah mati mengampuni segala dosamu, dan apabila engkau percaya, engkau pasti masuk surga. Bukan mudah-mudahan. Itulah kabar baik, berita yang disertai oleh Roh Kudus saat ini. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, ini adalah kabar baik, berita yang sungguh-sungguh sangat mulia, dan ini adalah sukacita kita yang besar senantiasa di dalam Tuhan. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi ya kita akan melihat lagi satu bagian lagi, saudaraku, di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-12. 1 Korintus pasal 12, yaitu berkat-berkat Abraham yang saat ini sedang disalurkan oleh ya Tuhan Yesus kepada manusia, yaitu bagi setiap orang yang percaya saat ini, ya dikatakan di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-12. Saya akan membacakan mulai dari ayatnya yang ke-12. 1 Korintus pasal 12 ayatnya yang ke-12. Demikian firman Tuhan katakan, saudara-saudara, 1 Korintus 12 ayatnya yang ke-12. Ya, karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Bapak Ibu Saudara, saat ini Tuhan ya memberkati kita di dalam tubuhnya, yaitu tubuh Kristus. Ya, tadi sudah saya sampaikan bahwa kita ini adalah ciptaan baru. Ya, kita adalah new creation. Ya, kita adalah manusia baru yang telah diciptakan di dalam Kristus Yesus yang sudah bangkit dan naik ke surga. Dan itu adalah ciptaan yang kekal. Dan itu adalah ciptaan baru di dalam Kristus yang abadi. Dan tidak ada kuasa yang dapat merebut kita. Tidak ada yang kuasa yang dapat merampas kita dari tangan Allah. Karena kita ini adalah anggota tubuh Kristus. Amin. Di ayatnya yang ke-13 dikatakan, sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku. Kita telah dibaptis ya menjadi satu tubuh, dan ini tidak ada perbedaan. Ya Bapak Ibu Saudara, semuanya ini diterima oleh setiap orang yang percaya ya tanpa perbedaan apapun, saudara-saudaraku.
Semuanya dikerjakan oleh kasih karunia Allah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi kita saat ini adalah yang disebut dengan tubuh Kristus. Kita bukan bangsa yang kudus, Bapak Ibu Saudara. Bangsa Israel, bangsa yang kudus. Saat ini umat Tuhan adalah tubuh Kristus. Gereja tubuh Kristus itu adalah orang-orang percaya, merupakan kumpulan daripada orang-orang yang percaya yang telah ditebus oleh darah Kristus, yang telah diampuni dan telah dimeteraikan dengan Roh Kudus satu kali untuk selama-lamanya. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi pekerjaan yang dilakukan oleh Allah saat ini adalah bagaimana menyelamatkan setiap orang yang percaya, bagaimana memeteraikan setiap orang yang percaya dengan kuasa Roh Kudus, dan bagaimana membaptiskan setiap orang yang percaya saat ini ke dalam tubuh Kristus. Itulah yang dikerjakan oleh Roh Kudus saat ini. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku. Karena ini adalah kasih karunia Allah. Itu sebabnya Paulus katakan di Efesus 2 ayat 8 dan 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan melalui iman. Itu bukan hasil usahamu. Dan itu bukan hasil, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena Bapak Ibu Saudara, kasih karunia ini adalah semata-mata pekerjaan Yesus Kristus yang sudah selesai di atas kayu salib, dan juga pekerjaan Roh Kudus yang memeteraikan, menjamin setiap orang yang percaya kepadanya saat ini. Bapak Ibu Saudara, semuanya adalah semata-mata karena kebaikan Tuhan. Tidak ada campur tangan manusia di situ, dan tidak ada usaha andil manusia di situ. Dan Paulus sudah berkali-kali mengatakan bahwa kita saat ini dibenarkan hanya melalui iman kepada kasih karunia ini. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ciptaan baru, manusia baru, yang lama telah berlalu, sesungguhnya yang baru telah tiba. Amin. Yaitu berkat kasih karunia Tuhan yang sangat mulia saat ini, merupakan sukacita kita bersama yang harus kita salurkan kepada semua orang saat ini. Sebab Allah turut bekerja, Bapak Ibu Saudara, mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Mereka yang mengasihi Tuhan Yesus adalah orang-orang yang berbeban hatinya untuk memberitakan Injil kasih karunia Allah. Yesus mati hapus segala dosa. Setiap orang yang percaya pasti diselamatkan. Sekali lagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ini adalah berita kabar baik yang termulia, yang paling berharga saat ini, yang paling mahal, yang harus kita sampaikan kepada semua orang. Dan kita harus memiliki keberanian dan juga kerendahan hati untuk melakukan itu. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi saudara-saudaraku, ada satu berkat satu lagi yang akan saya sampaikan kepada kita, yaitu berkat Abraham melalui Yesus Kristus yang saat ini sedang dipersiapkan oleh Allah untuk mengakhiri program Tuhan bagi bangsa-bangsa lain tanpa melalui bangsa Israel. Suatu saat Bapak Ibu Saudaraku akan diakhiri dengan hadirnya Yesus Kristus di dalam kedatangannya yang rahasia yang disebut dengan pengangkatan, yaitu rapture. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, 1 Tesalonika pasal 4 akan menjelaskan hal ini dengan secara rinci. Saya akan membacakan untuk Bapak Ibu Saudara di dalam 1 Tesalonika pasalnya yang keempat. Saya akan membacakan untuk kita dari ayatnya yang ke-13. Di momen inilah, di masa inilah Tuhan Yesus akan mengakhiri kesempatan kepada bangsa-bangsa lain sebelum Yesus turun ke dunia pada yang kedua kali, kedatangannya yang kedua kali. Sebelum itu Yesus mendahului, yaitu dengan kedatangannya yang rahasia untuk mengangkat kita, menjemput kita, yaitu tubuh Kristus. Dikatakan di ayatnya yang ke-13, selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau
kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ya, Bapak Ibu Saudara, bisa disimak dengan baik di situ. Ya, Rasul Paulus menghubungkan tentang kematian, percaya kepada kematian dan kebangkitan Yesus adalah dasar daripada pengharapan ini. Pengharapan tentang pengangkatan ini. Ya, Bapak Ibu Saudaraku. Dan kita akan dikumpulkan bersama-sama dengan Dia, ya, dengan Yesus Kristus. Di mana kita akan dikumpulkan, Bapak Ibu Saudara, bersama-sama dengan Yesus? Apakah di bumi? Tidak, Bapak Ibu Saudara. Kita lihat selanjutnya, ya. Ayat 15. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang telah mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Didahului dengan kebangkitan tubuh dari antara orang mati, orang-orang percaya tentunya, yang sudah dimeteraikan dengan Roh Kudus, yaitu anggota tubuh Kristus. Ayat 17. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka menyongsong Tuhan dalam awan. Ya, mereka akan akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan, menyongsong Tuhan di angkasa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, kita akan bertemu dengan Tuhan di udara. Kita akan bertemu dengan Tuhan di angkasa, di awan-awan. Itu adalah berkat Abraham yang dikaruniakan melalui Yesus Kristus saat ini. Pengharapan kita bahwa kita akan bertemu dengan Tuhan Yesus. Bukan di bumi dikatakan kita bertemu, Bapak Ibu Saudara. Ya, tapi bertemu di awan-awan. Di langit, di awan-awan, dan bertemu dengan Yesus di angkasa. Saudaraku, ini adalah berkat yang sangat mulia, yang sangat memberikan kita motivasi yang terbesar untuk tetap setia kepada Tuhan Yesus, karena kepada kita telah dijanjikan yang terbaik yang tidak kita usahakan, tetapi Yesus yang melakukannya untuk kita semuanya. Amin. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, bagaimana kita memahami saat ini berkat Abraham yang disampaikan kepada kita saat ini adalah yaitu berkat pengampunan segala dosa yang dikerjakan oleh Yesus Kristus dan keselamatan hidup yang kekal satu kali untuk selama-lamanya, karena ini adalah pemberian cuma-cuma karena penebusan di dalam Kristus Yesus. Inilah Bapak Ibu Saudara sukacita yang terbesar saat ini yang dikaruniakan oleh Tuhan kepada setiap manusia yang mau percaya kepada kasih karunia ini. Bersyukurlah saudara dan saya sudah ada di posisi itu. Amin. Itu sebabnya Paulus mengatakan di Filipi pasal 4, dia katakan, karena itu bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah, dan beritakanlah sukacita ini kepada semua orang, karena ini adalah isi hati Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, ini benar-benar adalah isi hati Tuhan yang terdalam saat ini, adalah Allah menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, terpujilah Tuhan kita karena segala berkat rohani di dalam surga yang dikaruniakan kepada kita di dalam Kristus Yesus, yang saat ini dapat kita nikmati hari ini, besok, dan seterusnya. Kita adalah orang-orang yang sangat diberkati oleh Tuhan dengan berlimpah-limpah. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih di akhir pekan ini Tuhan, terus bergema, diserukan, dan terus dibentangkan kebenaran kasih karunia Tuhan yang menjadi berkat yang terbesar di sepanjang zaman. Berkat yang termulia, yang paling berharga,
daripada semua berita yang ada di dunia ini adalah berita salib. Berita tentang kemenangan Yesus Kristus yang telah mengalahkan kuasa dosa dan maut, dan yang telah membebaskan kami dari segala kuasa roh-roh jahat, yang membebaskan kami dari kuasa roh-roh di udara, yang membebaskan kami dari ketakutan, dari kekhawatiran dunia ini, dan menggantikannya dengan kasih karunia dan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, yang akan memerintah hati dan pikiran kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa di dalam surga atas kebaikan-Mu, kasih karunia-Mu yang sangat mulia ini. Kami bersyukur karena oleh damai sejahtera Allah dan Yesus Kristus dan berkat di dalam persekutuan Roh Kudus yang telah dimeteraikan akan menyertai hidup kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Amin, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita akan berjumpa kembali dalam pertemuan ibadah raya kita besok. Dan Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat, selamat bekerja. Apapun yang kita kerjakan, kita lakukan seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Karena kita tahu kita menerima upah yang besar dari Yesus Kristus Tuhan kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Salam kudus, salam bagi kita semuanya. Selamat pagi.